Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman muda-mudi ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membawa sebuah video kajian dari Habib Hussein Jafar, yang dimana kajian ini berisi tentang berharap pada manusia. Oke, langsung aja. Bismillah. Allahumma faqihni fiddin wa allimhu taqwil. Amin. Semoga yang sedang menonton dan belajar di channel ini diberi kepahaman yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mengeluh di hati, atau hingga terucap di lisan, bahkan mengalir jauh sampai media sosial. Ya Allah, aku kecewa. Kenapa apa yang aku pelajari gak masuk-masuk? Kenapa diri ini tidak kunjung bisa jadi baik? Kenapa proyek ini gak bisa goal? Kenapa kerjaan ini gak bisa berjalan dengan baik? Kenapa ngelamar kerja nggak diterima-terima, masuk kuliah ditolak, dan lain sebagainya. Banyak sekali di media sosial itu. Termasuk ketika kita mau tidur. Seringkali kita terpikir hal-hal yang membuat keimanan kita terganggu, terguncang, bahkan hingga menurun. Karena memang sifatnya iman itu yazid wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Karena itu kita dibimbing untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, menurun naikkan iman kita, bantu kami untuk menetapkan iman kami dalam ketinggian, dalam kestabilan, hati kami dalam ketidakgoncangan. Dari mana sebenarnya sumber kekecewaan itu? Jika kita membaca sumber-sumber Islam, maka kita akan tahu bahwa orang-orang terdahulu, baik itu orang-orang soleh hingga sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk tentunya Nabi Muhammad dan Allah mengajarkan kepada kita, kamu akan menjadi kecewa ketika kamu berharap kepada sesuatu yang tidak pantas kamu harapkan. Misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, saya ini telah melewati seluruh bentuk ujian dunia dengan segala kepahitannya. Dan yang paling menguji dengan sangat pahit adalah berharap kepada manusia. Maka orang yang berharap kepada manusia, dia pasti akan kecewa. Ketika dia meniatkan sesuatu dan menunjukkan sesuatu dari pekerjaannya untuk manusia, maka dia pasti akan kecewa. Anda bekerja untuk mendapatkan perhatian dari bos Anda, itu gak salah. Tapi kalau Anda murni hanya bekerja untuk itu, pasti Anda kecewa. Baik disengaja oleh bos Anda ataupun tidak disengaja. Sengaja tidak diapresiasi, tidak disengaja mungkin pas kamu rajin dia gak ngelihat sehingga dia lalai. Tapi ketika kamu meniatkan dan menunjukkan pekerjaanmu untuk Allah, maka kamu tidak akan pernah kecewa. Termasuk kamu tidak akan kecewa dari bosmu. Walaupun bosmu tidak maksimal mengapresiasi kamu, tapi kamu akan dapat apresiasi yang abadi, yaitu dari Allah. Dan bisa jadi karena kamu meniatkan dan menunjukkan untuk Allah, maka Allah yang akan mengurusi bos kamu sehingga bisa mengapresiasi kamu dengan baik. Itulah bedanya antara kerjanya manusia dan kerjanya binatang. Kera itu juga bekerja, kata Buya Hamka. Tapi yang membedakan kerjanya kita manusia adalah kita bekerja sebagai ibadah. Kemudian sumber kekecewaan lain adalah ketika kita menambatkan hati kita kepada dunia. Segala bentuk kecelakaan, kata Nabi, itu adalah hubbud dunya, tertambatnya hati kepada dunia, kemaksiatan. Semua itu bersumber yang paling utama adalah dari menomorsatukan dunia. Ketika kita berharap kita dapat keadilan di dunia,
Ketika kita berharap orang yang buruk kepada kita terbalas di dunia. Ketika kita berharap hasil ibadah kita dibayar kontan di dunia. Intinya segala harapan-harapan yang sifatnya duniawi, maka dia akan mendidik kamu menjadi pribadi yang sekuler. Yang kemudian fokus kepada dunia dan pasti abai kepada akhirat. Karena orang yang fokus kepada dunia, maka dia akan abai kepada akhirat. Begitulah sifatnya. Tapi siapa yang fokus kepada akhirat, maka dunia akan berada di genggamannya. Lihatlah kisah Nabi Muhammad yang oleh masyarakat Taif di dunia dilempar batu karena beliau hatinya tertambat hanya kepada akhirat. Malaikat Jibril mengatakan, kalau engkau mau, 2 gunung akan dilemparkan kepada orang Taif. Tapi manusia akhirat bukan begitu cara berpikirnya. Beliau justru mendoakan orang-orang Taif. Artinya dunia di genggaman ketika akhirat itu menjadi tujuan kita. Lihatlah orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yang fokus kepada akhirat. Dunia benar-benar berada di genggamannya. Mungkin dia tidak punya harta yang banyak atau bahkan sangat miskin. Tapi kapan saja dia butuh, sesuatu itu ada. Dan itulah surga. Surga dunia. Kalau surga akhirat, bukan kamu memiliki segala sesuatu. Tapi ketika kamu ingin sesuatu, sesuatu itu ada. Maka surga dunia adalah bukan kamu kaya raya. Tapi ketika kamu ingin sesuatu, kamu dapat aja cara untuk mendapatkannya. Dan cara-cara yang berkah, bukan hanya halal. Allah yang mengaturnya. Nah, ketika kamu berharap kepada dunia, pasti dunia akan mengecewakanmu. Karena itu, dunia itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditalak 3, diceraikan 3 kali. Artinya nggak bisa balik lagi tuh dengan Sayyidina Ali. Karena dunia itu ladangnya kekecewaan. Siapa yang berharap pada dunia, maka dia akan kecewa. Siapa yang hidup dengan pola pikir, pola hati, dan pola tindakan yang duniawi, yang sekuleristik, maka dia pasti akan kecewa. Karena memang dunia ini bukan tempat tinggal, dia tempat meninggal. Sehingga di sini dan di sini yang harus ada itu akhirat. Dunia apakah disingkirkan? Tidak, tapi dia bagian dari akhirat. Sehingga jangan melakukan sesuatu, jangan berharap sesuatu di dunia ini yang tidak tersambung dengan akhirat. Maka itulah yang menyebabkan kita kecewa. Tapi orang yang betul-betul dia hanya berharap kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Bukan hanya dia akan bahagia dan selamat di akhirat, tapi di dunia pun dia akan bahagia dan selamat. Itu janji Allah. Bahwa orang yang hidup untuk Allah, dia la yakhaf wa la yahzan. Dia tidak akan pernah takut kepada segala sesuatu. Karena siapa yang lebih kuat dari Allah? Dan dia telah dilindungi oleh Allah. Dan dia tidak akan pernah bersedih. Karena siapa yang bisa lebih membahagiakan dia selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kalaupun ada sesuatu yang membahagiakan dia, pilihannya 2. Kebahagiaannya semu, atau yang kedua adalah kebahagiaan itu karena Allah memperkenankan. Dia bahagia melalui orang-orang tersebut yang Allah merancangnya. Bagaimana kisah seorang penjual roti yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, tapi gak punya biaya untuk pergi ke tempat Imam Ahmad ibn Hanbal karena jauh. Allah menggiring Imam Ahmad sehingga pengen pergi ke kota di mana tukang roti ini tinggal, tanpa Imam Ahmad tahu kenapa saya harus ke sana. Hingga akhirnya Imam Ahmad bahkan tinggal bermukim di rumah orang itu. Tanpa orang itu sengaja, bahkan tanpa orang itu tahu. Hingga di malam hari baru berkisah, oh ternyata itulah Imam Ahmad. Allahu Akbar, kata dia. Jadi fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diajarkan dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya, semua yang saya lakukan ini hanya untuk Allah. Harapan hanya untuk Allah. Sebagaimana rasa takut kita hanya untuk Allah. Karena itu kita hidup di antara al-khauf, rasa takut, dan roja, harapan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kemudian masih ada saja yang bertanya, Bib, saya sudah berharap hanya kepada Allah dengan hanya berdoa kepada Allah. Tapi doa pun saya kadang kecewa, atau bahkan sering kecewa. Kenapa doa saya tidak terkabulkan? Kata
Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, salah seorang ulama besar, jangan pernah berkata bahwa doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi introspeksilah pada dirimu. Apa penyebab yang menyebabkan doa itu tidak terkabul? Sesungguhnya itu ada di dalam dirimu. Karena kalau Allah telah berjanji dalam beberapa ayatnya. Misalnya Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, maka pasti niscaya aku kabulkan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani. Saya ini dekat dengan kamu, kata Allah, maka saya akan menjawab semua keluh kesah, kekecewaan, harapan dan doamu. Tapi yang sering menjauh adalah kita. Misalnya pernah seorang tukang cukur sedang mencukur, kemudian dia katakan, Tuhan itu gak ada. Kenapa? Buktinya di luar sana banyak orang yang dikecewakan oleh Tuhan, padahal dia hamba Tuhan. Mereka terkena bencana, kehausan, kelaparan, sakit, dan lain sebagainya. Orang yang dicukur ini diam. Kemudian ketika selesai, orang yang dicukur ini kembali bersama orang yang gondrong, dan dia berkata begini, tukang cukur itu gak ada. Lah, kata tukang cukur itu, baru saja kamu cukur ke seorang tukang cukur, yaitu saya. Kata dia, buktinya ini ada orang gondrong. Kemudian kata tukang cukur itu, ya dia gondrong karena tidak pergi kepada saya untuk dicukur. Kemudian kata dia, begitulah juga kita. Kita kecewa karena kita tidak pergi kepada Allah. Sehingga kita merasa Allah itu tidak ada. Maka introspeksi diri ketika doa kita tidak terkabulkan. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seseorang yang dikatakan oleh Nabi, doanya tidak terkabul karena tubuhnya, ucapannya, tangannya, pakaiannya itu penuh dengan keharaman. Perutnya, isi pikirannya, matanya diisi dengan hal-hal yang haram. Maka kemaksiatan, hal-hal yang haram itu akan menghalangi dosa kita, akan menjauhkan Allah dari diri kita jika kita tidak kunjung bertaubat. Karena itu kita diminta untuk cepat-cepat bergegas dalam taubat itu, agar kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa kita menjadi cepat terkabulkan. Kemudian yang kedua, bisa jadi doa itu tidak terkabul di waktu yang cepat, tapi Allah kabulkan di waktu yang tepat. Kadang kita tidak sabar, tidak mengerti hal ini, sehingga kita menganggap, nggak diterima doa kita. Atau bisa jadi doa kita yang kita minta bukan yang terbaik untuk kita, sehingga Allah ganti dengan yang terbaik untuk kita. Karena asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kata Allah, apa yang kamu anggap baik, kamu doakan, kadang itu buruk bagi kamu, sehingga Allah ganti itu dengan yang terbaik. Kemudian kadang juga kita merasa doa kita tidak diterima. Padahal Allah sedang mengabulkan, tapi kan butuh proses. Nggak mungkin kita minta kaya, kemudian Allah tiba-tiba lemparkan duit dari langit. Pasti butuh proses. Nah, ketika Allah mendidik kita untuk menjadi pekerja yang keras, pekerja yang cerdas agar bisa kaya, di awal-awal atau di tengah jalan kita merasa, saya minta kaya kok malah dikasih kesibukan yang melelahkan begini. Kita tidak paham bahwa Allah sedang mengarahkan kita kepada doa kita. Alhasil banyak sekali hal-hal yang kita anggap Allah tidak mengabulkan dari doa kita, padahal kita yang menghalangi diri kita sendiri dari doa kita. Kita tidak konsisten. Doa kita hanya di lisan, atau bahkan hanya di media sosial, nggak dilanjutkan ke tindakan untuk memberi jalan bagi Allah menuntaskan, mengabulkan doa tersebut. Sehingga ya ini kita kecewa. Dan ketika Anda sudah kecewa kepada Allah, maka itu tindakan yang sangat tidak masuk akal. Bayangkan kalau Anda sudah kecewa kepada Allah dan Anda tidak merasa kesalahan itu ada pada diri Anda sehingga Anda introspeksi diri, maka lalu Anda mau kemana? Nggak ada tempat lagi bagi Anda. Sehingga orang yang kecewa kepada Allah, maka dia telah membunuh dirinya sebelum dia mati. Dia akan kehilangan harapan. Jangankan untuk kecewa, untuk Anda bahagia saja dengan selain Allah, Anda pasti tidak akan menemukan kepuasan dalam kebahagiaan itu. Lihatlah orang-orang yang sekuler atau bahkan ateis itu.
dia punya duit, punya segalanya, dia mencari kebahagiaan, pergi ke satu tempat, ke tempat lain, dari gunung ke pantai, air terjun, ini dan itu dia tempati, tapi dia tidak kunjung mendapatkan kebahagiaan yang utuh, yang sempurna. Karena travelingnya itu bersifat duniawi, bukan ukhrawi. Sedangkan kita dididik untuk traveling secara ukhrawi, pergi ke tempat-tempat indah untuk kemudian mentadaburi, merenungkan kebesaran Allah dan keindahan ciptaannya di sana. Sehingga kita bahagia sampai meresap ke hati, bukan hanya sampai di mata atau sekedar di pikiran. Dan salah satu yang paling berbahaya adalah karena sifat Allah itu al-ghayyur, yaitu maha pecemburu. Maka ketika kamu berharap kepada selain Allah, hingga kamu kecewa kepada Allah, maka sudah pasti itu akan membuat Allah cemburu. Kenapa kamu berharap kepada selainku? Kenapa kamu kecewa kepadaku? Bayangkan betapa cemburunya Allah. Dan kecemburuan Allah akan menyebabkan bencana besar bagi kita. Karena itu pintu utama menuju kesyirikan. Allah cemburu karena kita kecewa, maka itu akan menggiring kita kepada peletakan Allah pada titik-titik yang sudah tidak penting lagi, hingga kemudian meminggirkan, bahkan meniadakan Allah. Karena itu jaga iman kita kepada Allah. Bukan hanya saat senang, tapi saat susah. Bukan hanya dalam kondisi tertentu, tapi dalam semua kondisi. Jangan sampai Allah cemburu karena kita kecewa kepada Dia. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah maha menjaga semua hambanya, bukan hanya manusia, dengan penjagaan yang penuh cinta, melebihi kecintaan manusia atau siapapun kepada dirinya sendiri. Yakinilah itu, sehingga ketika kamu mau kecewa kepada Allah, kamu akan dididik untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Dan dari sana kamu akan menemukan di mana titik-titik kekecewaan itu yang menjadi sebabnya, yang sejatinya, bukan yang halusinasi dengan kecewa kepada Allah. Dan akhirnya kamu akan memperbaiki diri, dan Allah akan bantu kamu memperbaiki diri, sehingga kamu akan tuntas dengan kekecewaan itu. Karena itu, kata Jalaluddin Rumi, matilah kamu sebelum kamu dimatikan, dan kemudian hiduplah untuk kedua kalinya. Artinya matilah kamu, matikan nafsumu yang menyebabkan kamu kecewa kepada Allah, berpikir yang tidak-tidak dengan Allah, kemudian hiduplah kembali dalam kehidupan kedua, masih dalam di dunia ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sufi, para kekasih Allah, para wali Allah. Dia hidup di dunia tidak sendiri, tapi bersama Allah, sehingga dia tidak pernah merasa kesepian walaupun sepi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.